ya, PowerPoint ya, lihat ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita kemarin sudah membahas ini, sekarang sumber datanya. Sumber data geospasial yang sebelum menjadi informasi geospasial nantinya itu adalah satu peta analog, yaitu peta yang dalam bentuk cetak atau istilahnya hard copy ya, hard copy. Kalau istilah di dalam digitasi itu ini hard copy, karena nanti yang akan kita gunakan tentunya adalah soft copy. Ini baru hard copy. Kemudian pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial atau referensi ruang. Spasial atau ruang, di mana setiap objek atau titik itu didefinisikan dengan koordinat X, Y, dan Z. Jadi XY itu adalah planimetrisnya, sedangkan Z itu adalah tingginya. Sehingga kalau kita gabungkan, dia menjadi data ruang atau data spasial. Dan XYZ itu memiliki bukan hanya koordinat aja, tapi sistem koordinat. Sistem koordinat. Artinya, kalau Indonesia itu biasanya sudah didefinisikan secara nasional, yaitu Universal Transfer Mercator, ya, dengan pembagian ada yang 6 derajat, ada yang 3 derajat. Ya, tergantung pada penggunaan nantinya. Jadi kalau penggunaannya dalam lingkup yang sangat luas, ya, misalnya seluruh Jawa Timur, maka menggunakan yang 6 derajat itu. Tapi kalau penggunaannya hanya untuk lokal, misalnya saya butuh peta untuk pengembangan perumahan, gitu. Nah, kalau ada istilahnya perumahan, maka kita harus berkoordinasi dengan, pertama itu adalah dengan Bapeda untuk data daerahnya, kemudian pasti kita berkaitan dengan persil tanah, maka kita berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu semua sistemnya adalah 3 derajat. Ya. Karena areanya makin kecil, sehingga yang kita butuhkan juga peta, data peta dengan skala yang besar. Sudah tahu apa yang disebut skala? Ayo, apa yang disebut skala? Sudah tahu belum ya? Atau waktu SMA mungkin pernah, geografi itu termasuk IPS ya. Jadi skala itu adalah perbandingan jarak yang sama, jarak loh ya, bukan titik, jarak yang sama, sama, gede, jarak yang sama di permukaan tanah dan di peta. Jadi
menandai objeknya itu harus sama. Misalnya saya punya jarak di tanahnya itu, ya, jarak di permukaan tanah itu 100 meter pada titik yang sama. Terus di petanya itu adalah misalnya 10 mili. Nah, sekarang berapa skala peta yang kita dapatkan dengan ini? Yaitu skala petanya sama dengan, kan skala peta itu biasanya 1:, ya. Berarti di sini 100.000 meternya kita ubah jadi mili ya, 100.000 berarti ya, 1, 2, 3 dibagi 10 pada jarak yang sama kan, di peta, nah, dengan yang jarak yang sama di permukaan tanah. Di permukaan tanah dan di peta. Berarti ini adalah 1:, nih. Berarti yang di peta dulu kita cantumkan 10 mili dibanding 100.000. 1, 2, 3. Berarti 1:, 1:10.000 ya. 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan peta. Nah, apa itu yang disebut dengan skala? Dan peta itu selalu memiliki skala. Dan bilangannya itu tidak boleh, misalnya 1:10.150, itu tidak boleh. Jadi perbandingannya harus merupakan angka yang, apa istilahnya itu, angka yang tidak boleh memiliki fraksi, ya, di belakangnya. Artinya ada peta skala 1:1000. Ya. Ada peta 1:, misalnya 5.000. Tidak boleh ada peta 1:, misalnya 2.500. Nggak boleh. Ya. 1.000, 5.000, 10.000. Ya. Kemudian, nah, pengecualian untuk peta dasar Indonesia, terutama untuk kabupaten, yaitu 1:25.000. Yang dulunya zaman Belanda dan Inggris, kita kan pertama kali dijajah oleh Inggris ya. Pertama kali Spanyol kita itu. Spanyol datang ke sini, Portugis datang, belum bikin peta mereka. Nah, pas Inggris, baru mereka bikin peta. Kemudian dilengkapi oleh Belanda dan sebagainya itu. Jadi 1:50.000 dulu itu. Terus kemudian di banyak negara itu kalau secara peraturan ada yang namanya Ikatan Ahli Kartografi Internasional. Itu sudah sepakat bahwa peta dasar nasional atau peta dasar nasional itu harus ada di
bilangan 1:25.000. Maka kita mengubah yang 50 menjadi 25.000. Kemudian ada yang peta 1:, setelah 50.000 itu nanti ada provinsi itu 250.000. Kemudian nasional itu 1:1 juta. Jadi ini berlaku untuk, ini adalah berlaku untuk kabupaten dan kota. Yang ini berlaku untuk provinsi, jadi warna tersendiri misalnya. Provinsi itu biru. Dan ini berlaku untuk nasional. 1 juta. Nah, itu nasional. Misalnya ini. Ini nasional. Nah, sekarang bagaimana untuk kota? Sudah harus diatur untuk kota yang tentunya memiliki populasi yang tinggi. Kota sekarang di Indonesia itu sudah banyak penduduknya. Itu ada di skala 1:1000. Dan itu sifatnya wajib, sudah ada undang-undangnya. Terus yang kabupaten, selain skala wilayah ini, maka untuk kota-kota di kabupaten itu adalah 1:5000. Ini sudah diseragamkan. Kalau nggak diseragamkan nanti seenaknya sendiri bikin. Berarti ini 100.000 itu kota besar seperti Surabaya itu harus memiliki skala 100.000. Dan nanti metodenya bagaimana 100.000 itu nanti saya jelaskan, yaitu menggunakan pemotretan udara atau istilahnya teknologi fotogrametri. 15000 nanti ada yang disebut dengan citra satelit resolusi sangat tinggi, satelit images ini nanti ini. Nah, 25.000 sudah hampir lengkap, kita sampai 50.000 sudah hampir lengkap. 250.000 lengkap, 1 juta lengkap. Yang ini yang blank itu yang ini. 1.000 yang sekarang sedang dikejar itu yang 1.000 dan yang 5.000 harus kita lengkapi. Ya, karena itu terkait dengan perencanaan kotanya. Ya. Kalau nggak kita lengkapi nanti kotanya ya berkembang, tapi jadinya ruwet. Ya. Ruwet itu lalu lintasnya tidak bisa diatur, pemukiman juga banyak yang tidak sesuai. Akibatnya kalau ada hujan banjir, ya itu karena ketidaksesuaian lahan yang digunakan dan seterusnya. Nah, ini adalah skala-skala yang digunakan untuk perencanaan. Nah, mungkin nanti Anda seorang teknik sipil, nah, itu lebih banyak di sini, 100.000 skalanya. Bahkan kalau untuk detail, misalnya mau bangun seperti kawasan hotel gitu, mungkin Anda harus pakai khusus, yaitu 1:500. Nah, 100.000, 5.000 itu baru seluruh Indonesia mungkin baru 10%. Ya. 25.000 sudah hampir 80%.
Kalau 50 justru peninggalan zaman Belanda lengkap kita 50.000. 250 sampai 1 juta lengkap. Gitu. Jadi untuk menuju ke data geospasial, ke dalam informasi geospasial, awalnya kita butuh ini, peta ini. Kalau tidak ada, pemerintah daerah bisa bikin sendiri, atau nanti akan dibikinkan oleh satu badan yang namanya Badan Informasi Geospasial. Singkatannya BIG. Namanya juga Badan Informasi Geospasial ya. Tugasnya setiap hari adalah melengkapi informasi geospasial di seluruh Indonesia. Tugas utamanya. Ini. Nah, selain ada proyeksi peta, di situ ada skala ya, terus ada arah mata anginnya. Tentunya utara itu di atas, selatan di bawah, kemudian ada barat, ada timur. Nah, dan yang tidak kalah penting itu adalah sejarah di mana peta itu didapat. Seperti yang kemarin itu tunjukkan bahwa peta ini didapat melalui misalnya pemotretan udara dan lain sebagainya. Sehingga orang yang menggunakan itu jelas ya, informasi asal usulnya. Itu sumber data peta analog. Seperti yang pernah saya tampilkan di sini. Ini kemarin itu. Jadi ini yang merah-merah ini adalah informasi mengenai jalan. Yang kuning ini pemukiman, ini 25.000 ini. Terus yang biru ini adalah kebun. Ya. Yang hijau di sini ini sudah mulai masuk di hutan. Kita lihat di delta ini banyak kuning-kuning, padahal itu delta ya. Delta itu lahan terbuka, sorry, lahan terbuka. Yang merah dekat jalan ini, kecil-kecil ini pemukiman. Terus kemudian, nah, di samping itu juga ada, ini adalah informasi tepi, legenda, kemudian di sini sejarah dari peta itu dibuat dengan teknologi apa, tahun berapa, selesai tahun berapa. Nah, harus lengkap karena kita mau membuat peta ini menjadi informasi geospasial. Yang awalnya dia berupa data geospasial. Kemudian data dari sistem penginderaan jauh atau remote sensing. Ya. Data penginderaan jauh itu antara lain dari citra satelit. Satelitnya bukan satelit komunikasi, bukan. Khusus untuk satelit pengambilan data permukaan bumi. Tidak hanya permukaan saja, tapi yang di atas bumi, yaitu kalau kita lihat, mungkin semua sudah pernah lihat ramalan cuaca, yang diamati itu adalah mengenai cuaca yang diturunkan dari apa yang disebut kandungan air yang ada
Jadi kandungan air itu dibawa oleh terjadi dari uap ya, uap naik ke atas, kemudian menjadi mendung. Nah, belum tentu mendung itu menjadi hujan. Nah, itu diamati dari atas apa, permukaan mendungnya itu. Ada satelit itu, satelit khusus yang namanya adalah satelit cuaca. Pergerakannya juga diamati. Setiap setengah jam atau 1 jam itu dia memberi informasi mengenai perjalanan dari awan. Kemudian ketemu suhu tertentu, maka awan itu bisa, airnya itu bisa menjadi zat cair, ya. Awan itu menjadi zat cair, kemudian turun hujan. Itu adalah citra satelit cuaca. Nanti ada citra satelit sumber daya alam atau sumber daya lahan. Ya. Dari penginderaan jauh atau remote sensing itu ada juga foto udara. Seperti yang ada di belakang gambar saya ini, itu ada pesawat kecil. Nah, ini pesawat yang dipakai untuk terbang sekitar 750 meter hingga 1 kilometer. Pesawat yang hanya 5 orang. Tapi begitu untuk pemotretan udara, itu tinggal 1 orang di belakang. Yang depan tetap 2 orang. Pilot dan non-pilot. Tuh. Ini yang disebut dengan pesawat berawak. Yaitu ada pilot dan co-pilot. Dengan perkembangan teknologi, nanti ada pesawat yang tidak berawak. Ya. Atau yang lebih dikenal dengan, mungkin kalau yang dipakai mainan itu namanya drone, gitu ya. Nah, kalau yang besar itu namanya UAV. Itu adalah unmanned vehicle, unmanned aerial vehicle. UAV, unmanned aerial vehicle. Jadi pesawat udara tanpa awak. Ya, kalau tanpa awak berarti harus kita remote, ya, menggunakan remote control dari daratan. Itu bisa sekarang digunakan untuk mengambil data foto udara. Karena dia dilengkapi dengan kamera. Kemudian kita bilang merupakan sumber data yang penting bagi data spasial karena kesediaannya secara berkala dan mencakup area tertentu. Jadi citra satelit sistem, ya, menggunakan satelit itu setiap waktu tertentu dia lewat di tempat yang sama. Ada yang 16 hari sekali, ada yang 26 hari sekali, bahkan ada yang 1 jam sekali di tempat yang sama. Seperti cuaca itu harus 1 jam sekali, karena kalau tidak nanti awannya itu bergerak kemana, daerah mana saja yang akan kena hujan, ya. Hujannya seberapa, apa menimbulkan, nanti dianalisa yang di bawah. Apakah akan menimbulkan banjir atau hanya genangan saja. Kemudian dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa, Indonesia belum punya satelitnya. Dengan spesifikasi masing-masing, maka kita bisa memperoleh jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Tujuan pemakaian itu tadi bergantung pada skala yang ada.
Jadi sampai sekarang itu satelit itu bisa dipakai untuk 1:5.000. Kemudian 1:25.000 bisa. Sampai 1:1.000.000 bisa. Tapi kelemahannya satelit ini, awannya harus clear. Kalau enggak, karena dia memotretkan di atas awan. Kalau ada awan, ya objek yang di bawah permukaan tanah, objek yang di permukaan tanah itu tutup. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat awannya yang tinggi. Karena apa? Karena kita tropis, tingkat penguapan air itu tinggi. Ya. Itu bisa dilihat dari kelembaban kita itu antara 90 bahkan perfect 100. Jadi jangan ditanya kalau Anda keluar dari ruangan AC, keluar sebentar aja udah keluar keringat. Ya. Lain dengan negara-negara subtropis di Eropa itu hanya 30%, 20%. Jadi walaupun kita jalan agak jauh, susah keluar keringatnya. Ya. Sehingga tingkat kelembabannya rendah, awannya juga tidak begitu banyak, menyebabkan clear terus, ya. Sering clear ya, dibandingkan dengan kita. Jadi kalau kita itu hujan itu sampai berapa ya, intensitas sampai 300 mm per detik hujan. Tapi lamanya paling hanya sejam 2 jam. Kalau di negara subtropis, seperti di Eropa itu, hujannya kecil, paling hanya 20 mungkin, 1/10-nya kita lah. Ininya apa namanya, intensitas. Tapi lamanya bisa sehari 2 hari. Nggak selesai-selesai. Nah, kita belum punya satelit. Jadi kita memanfaatkan satelit yang ada yang punya Amerika, punya Jepang, punya Eropa, kemudian punya yang mungkin habis ini Cina mau meluncurkan, India sudah punya, bahkan Singapura itu punya walaupun dia beli dari satelit itu dari Eropa, dia punya, sehingga dia bisa mengamati kondisi tetangganya. Kemudian format datanya adalah raster. Jadi apa yang dimaksud dengan format raster itu, seperti kalau Anda mengambil foto, baik melalui HP maupun kamera, nanti akan muncul JPEG atau TIFF dan lain sebagainya. Itu adalah raster. Padahal yang kita perlukan nantinya itu adalah data dalam format vektor. Ya. Makanya nanti hard copy itu adalah kertas, nanti di-scan sebelum menjadi soft copy. Scanner itu raster. Jadi raster nanti diubah ke vektor. Itu nanti kita bicara di sistem informasi geografis. Kemudian kalau kita lihat bentuk datanya, kalau untuk penginderaan jauh ini yang diambil dengan satelit yang sebelah kanan, untuk skala 1:25.000, sedangkan yang kiri ini adalah bisa juga diambil dari satelit, tapi dengan skala 1:5.000.
Jadi kalau kita lihat di sini hanya merah-merah ini pemukiman, kita tidak tahu persilnya, ya. Yang hijau ini adalah kawasan hijau atau istilahnya vegetasi. Begitu di sini yang merah itu apa? Oh, ini ada persil kotak-kotak. Karena di 5.000 itu terlihat kalau kita punya misalkan lahan 10x20 terlihat jelas di sana. Nah, kalau ini dua-duanya ini model datanya raster. Jadi dia ada yang disebut dengan pixel atau picture element. Makin kecil pixelnya, maka kita dapatkan ukuran objek makin baik. Misalnya ini pixelnya 1 meter, dengan yang sebelah kanan ini 1 pixel adalah 30 meter. Sedangkan di sini 1 meter. Bedanya jauh. Makin kecil pixelnya, makin kecil objek yang bisa kita dapatkan, tapi jumlah datanya makin besar. Nah, ini adalah sama-sama rasternya. Jadi raster itu ditentukan oleh ukuran pixel atau picture element. Ada lagi ukuran pixelnya itu bukan 1 meter, tapi bisa dalam sentimeter. Misalnya, saya tunjukkan ya. Di share screen sini ada enggak? Nah, ini. Nah, terlihat ini. Iya, Pak, terlihat ya. Ini adalah foto udara yang kita ambil dari UAV. Atau mungkin yang paling kecil pesawatnya itu seperti apa itu namanya ya? Drone itu, drone. Nah, tapi ini UAV. Hampir sama drone dengan UAV. Kalau drone itu kecil ukurannya ya, kalau UAV itu bisa sampai 1 meter kali 1 meter. Bentuk pesawatnya. Nah ini adalah resolusinya itu bisa sentimeter. Kita bisa melihat misalnya ini. Nah, paving ini kotak-kotaknya masih terlihat ya. Kalau sudah nggak beraturan pavingnya ya berarti rusak sudah dia. Bahkan misalnya ya atap tembok ini masih bisa genteng ini masih bisa kita lihat. Ini dia sampai sentimeter, kurang lebih 7-10 cm. Ukuran pixelnya. Jadi pixel itu adalah picture elemen yang menjelaskan detail objek yang bisa terekam. Makin kecil pixelnya, detailnya juga makin banyak yang terekam. Akibatnya apa? Nah, jumlah memorinya juga makin besar. Itu yang membatasi data raster itu. Jadi ini diambil dengan ketinggian kurang lebih 170-an meter. Tapi satelit diambil ketinggiannya makin paling rendah satelit itu 600 kilometer paling rendah. Kayak yang tadi itu 1 meter itu diambil dari itu. Sehingga
saya memungkinkan data ini tidak hanya dipakai untuk satu skala 1.000, tapi juga mungkin bisa juga untuk 1.200 masih bisa. Dan cara pengambilannya tegak. Artinya proyeksinya harus benar-benar sentral dan vertikal. Bukan sentral dan miring, bukan. Harus vertikal. Karena kalau sentral dan vertikal, nanti kita belajar, kita bisa menghitung skala di situ. Jadi kita bisa menghitung skala foto ini berapa sih. Jika saya punya misalnya objek yang sama, kita dengan mudah menandai misalnya ini. Nah, ya, ini setiap garis putih ini berapa? Kita besar terus, nah ini sudah pecah, tidak boleh. Nah, ini berapa? Di permukaan tanah berapa? Apa kan ukurnya ini? Cuman apakah garis ini masih ada, ya kan? Karena mungkin karena hujan dan lain sebagainya, bisa-bisa cat ini hilang. Kita bisa cari objek yang lebih permanen, nah misalnya ini pinggir jalan, nah, ini relatif permanen. Atau objek-objek yang ada di bangunan. Misalnya jarak antara ini dengan ini berapa. Nanti akan kita dapatkan ini skala foto skala berapa. Nih. Itu yang sudah skala besar ya, bisa sampai untuk level konstruksi mungkin ya. Satu area gitu bisa menggunakan itu. Itu menggunakan GFV. Sedangkan ini yang 1 meter ini resolusinya dia menggunakan satelit. Ini juga 30 meter. Tapi di sini ini yang dinamakan Land Resources Satellite. Jadi satelit untuk sumber daya alam. Jadi kalau ini City Map Satellite. Satelit untuk peta kota. Kemudian ya, yang ketiga itu adalah data hasil pengukuran lapangan. Kalau dulu sekitar 3 tahun yang lalu, kakak kelas Anda itu masih kita beri tugas bukan kuliah. Kuliahnya ya kuliah yang sekarang kita pakai, geospasial itu. Untuk mengukur. Ya, mengukur satu area gitu dengan land surveying, dengan pengukuran tanah. Nah, ini benar-benar kalau langsung di pengelolaan tanah ini benar-benar untuk keperluan engineering. Dan ini disebut pengambilan datanya langsung. Dan contohnya misalnya ya, contoh di sini, belum saya ini ya. Cek dulu di sini. Ya, misalnya ini.
Nah, ini kalau kita perbesar, nah ini. Jadi ini adalah gambar-gambar ini adalah yang hitam-hitam kotak-kotak ini kalau kita perbesar ini bisa nggak besar lagi. Kotak hitam-hitam ini adalah wilayah pemukiman, persil-persil ini. Ya, kemudian ini adalah jalan utama, ini adalah area ITS ini. Ini lama, tahun berapa? 2003 ini. 2003. Banyak yang kosong. Sipil juga ada, sipil. Ini bundaran itu, terus ke sini, nah ini sudah ada sipil. Lingkungan yang belum muncul. Sipil sama arsitek. Tapi sipilnya hanya beberapa gedung aja. Nanti ditambah sekarang udah penuh ini. Nah ini yang Geraha ITS. Nah ini menunjukkan gambar yang detail dari satu area. Misalnya ini biru-biru ini apa Pak? Ini sawah yang petak-petaknya ini kotak-kotak. Ini petak sawah ini. Ini masih dalam lingkungan ITS. Jadi ITS masih punya sawah ini. Ini juga sawah. Nah, yang kotak yang hitam-hitam ini adalah pemukiman. Nah, di kita itu ada yang pemukiman beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, misalnya yang ini enak, beraturan kotak-kotak. Nah, tapi begitu, mungkin Anda sudah pernah, belum pernah, ke ITS gitu belum pernah ya. Angkatan berapa sih Anda itu? 2020? Ya, 2020 ya? Iya, Pak. Nah, iya, diterima langsung COVID itu ya. Nah, ini yang beraturan ini, bagus ini ya. Begitu ini daerah kos-kosan mahasiswa itu banyak kan di sini, sewa kamar, sewa rumah. Ini daerah Gebang. Nah, itu nggak beraturan ini. Anda bisa masuk di jalan yang merah ini, gang ini, nanti tahu-tahu belakangnya rumah orang. Masuk di dapurnya orang. Karena nggak beraturan. Nah, kalau ini perumahan ini, nah, ini peraturan ini. Kota Jaya, ya. Semua. Ini adalah peta detail yang banyak digunakan untuk engineering. Misalnya Anda mau menambah atau merencanakan saluran irigasi, ya, saya pengen tahu sungainya di mana aja, yang biru-biru ini sungai yang berbatasan dengan lahan ITS itu ini. Itu bisa dipakai misalkan untuk perencanaan jalan. Bisa juga menggunakan ini. Atau itu istilahnya dalam ITS itu survei pendahuluan, reconnaissance survei. Nah, nanti dari situ dicek benar nggak benar. Nah, nanti kita detailkan lagi di lapangan. Baru nanti survei konstruksinya. Ini nanti Pak, ini nanti sama Pak Budi ya. Nah, Pak Budi itu dulu sering sama saya itu untuk merencanakan elemen jalan kereta api. Jalan kereta api itu kecil tapi hitungannya jelimet daripada jalan raya. Karena dia punya
kalau mau naik gitu, itu kecil sekali faktor kenaikannya dibandingkan jalan. Karena dia kan harus narik gerbong yang banyak itu. Kalau itu tidak bisa narik itu ya mundur ya nanti bisa-bisa ya. Nah, makanya itu kelengkungannya itu, vertikalnya itu, kalau tidak salah itu boleh 1% tapi jaraknya 5 kilo. Jadi naiknya pelan-pelan. Kalau mobil kan enggak nyut, mau naik turun bisa. Kalau kereta api naik itu nanti lokomotifnya nggak bisa ngangkat, mundur, ya, bisa. Ya. Itu paling jelimet tuh. Apalagi nanti elemen horizontalnya, beloknya itu sudah dari jauh-jauh itu harus belok, nggak bisa nekuk kayak jalan raya. Kalau ngerencanain jalan raya gampang, kereta api ini yang sulit. Ya. Saya dulu sering dengan Pak Budi itu merencanakan, karena dia ahlinya di berhubungan darat ya, kereta api. Tuh. Nah, kemudian kita teruskan lagi ini yang slide tadi. Nah, ada lagi gabungan dari beberapa data geospasial untuk satu keperluan yang sangat detail sekali. Saya beri contoh ya ini ya. Ini. Nah ini. Ini. Sudah lihat ya gambar ini ya? Sudah, Pak. Nah, satu ini adalah yang sering Anda lihat di TV mungkin ya. Ramalan cuaca. Nah, ini adalah satelit hidrooceanografi. Jadi dia khusus untuk keperluan nantinya adalah cuaca. Dan seluruh hampir setengah Jawa Barat itu hanya satu satelit aja. Ini, ya ini yang paling atas di sini ada Jakarta, di sini Bandung. Hampir seluruh setengah Jawa Barat ini hanya satu satelit saja. Nah ini apa? Yang Anda lihat putih-putih ini adalah awan. Tentunya makin tebal kandungan awan itu kan air ya. Nah, nanti air itu kalau kena matahari, kan di atas awan itu kan ada matahari ya. Dia akan diserap banyak matahari itu. Sehingga kalau saya ngamati dari ketinggian 600 km tadi, pasti dia ke panjang gelombang biru, tapi birunya sudah banyak diserap. Artinya akhirnya jadi biru gelap gini. Nah, di sini ada biru gelap, biru dongker, terus ada ada hijau. Nah, ini. Jadi ini kejadian tahun 2007, mungkin yang tempat tinggalnya di Jakarta, ingat, sudah lahir apa belum 2007? Belum ya. Ini pada lahir tahun berapa? 2002, Pak. Masih balita berarti ya. Nah, itu pasti pengalaman kalau asalnya dari Jakarta, pengalaman banjir yang paling parah ini. Sampai ada gambarnya presidennya itu waktu itu Pak SBY. Itu jangan malu sekali oleh wartawan luar negeri yang meliput itu dari New York Times. Dia keluar dari kantor kenegaraan itu ya pakai jas tapi celananya dijinding. Pas dia keluar dari situ difoto, wah tersebar kemana-mana. Kasihan presiden bisa kebanjiran.
Mana yang melindungi presiden? Nggak ada. Presiden dibiarin keliaran dengan banjir. Nah, itu kejadian yang paling tidak mengenakan. Nah, ini. Jadi diamati itu mulai 30 Januari, ya, jam berapa? Ini jam 00, terus 3 jam kemudian 6 jam kemudian. Itu yang biru gelap ini tidak berkurang dari Jakarta. Artinya jam 00 ini mulai hujan dengan mungkin dengan lebih dari 300 mm curah hujan. Terus ini terus dia sampai di sini juga birunya juga biru gelap. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita petakan ternyata dia benar di sini. Di wilayah Jakarta ini merah sekali. Terus dicarikan satelit yang sumber daya alam tadi. Ini yang biru-biru ini. Ini adalah genangan air. Coba kalau kita bedakan dengan birunya yang ada di laut ini. Sama. Berarti dia genangan air yang dalam. Kalau yang tidak dalam ya birunya tidak segelap ini. Ini adalah genangan. Jadi ini skala 1:500.000, kita bawa ke 1:25.000 ini, kemudian kita bawa ke skala 1:5.000. Jadi ini 25, ini 5.000. Dan yang merah-merah ini adalah batas air genangan ini. Jadi ini saya petakan lagi di sini, ketemu di sini dia. Terus kita ketemu, ini daerah mana aja yang banjir? Grogol Utara. Nah, ini ketemu ininya, kelurahannya yang kena. Terus yang di sini, ini yang kecil ini ya, ini itu ini. Jadi ini 25.000 ke peta 1:5.000. Ya kelihatan besar. 5 kali lipatnya ya. Ini kecil, di sini besar. Nah, ini adalah kombinasi data geospasial dengan skala yang berbeda untuk mengamati fenomena dari banjir. Memang harus demikian. Karena biar ketemu di wilayah mana dan secepatnya diukur kedalamannya berapa, diperkirakan surutnya berapa jam. Karena kalau dilihat dari jaringan sungai yang ada, kalau nggak salah, ini sungai ini, biru. Lalu naik ke atas, ini juga naik ke atas. Semua bermuara di laut. Loh, kalau lautnya pasang, nggak bisa kemana-mana, balik lagi dia ke daratan sini. Pasti genangan ini tidak akan surut. Lama surutnya. Nah, ini adalah menunjukkan di sini ada peta ini yang biru-biru terus hijau ini. Nah, ini menunjukkan tingginya. Jadi yang hijau yang geregel-geregel ini, ya ini daerah Bogor. Jadi kalau daerah Bogor itu hujan deras, tetap dibuangnya ke Jakarta. Jangan Jakarta, kalau kita lihat ini biru, flat, rata. Jadi harus dibuat ini adalah, nah ini sungainya, ini sungainya. Nah, harus dibuat beberapa danau, padahal di Jakarta tanahnya sudah habis buat pemukiman untuk menangkap air yang terbuang dari dataran tinggi yang ada di Bogor. Kalau Surabaya beda lagi. Surabaya kemungkinan untuk banjir sulit. Karena apa? Kita memang
rendah dibandingkan Sidoarjo, dibandingkan Pasuruan. Tetapi kita punya bendungan Porong itu khusus dibangun saat zaman Belanda untuk menyelamatkan Surabaya dari kebanjiran. Jadi kalau datang dari arah yang lebih tinggi, setelah Porong ke sana kan datarannya kan tinggi. Nah, itu langsung dibuang ke situ, terus arah ke Surabayanya ditutup. Selamat nih Surabaya. Tapi yang banjir, daerah Sidoarjo, daerah Pasuruan, Surabaya selamat. Mungkin karena banyak orang yang namanya selamat tinggal di Surabaya. Surabaya selamat. Nah, itulah keistimewaannya Surabaya. Kenapa harus diselamatkan? Karena ibu kota provinsi. Kalau Jakarta nggak bisa, ibu kota negara, tapi lahannya kayak begitu, ini langsung. Kita juga berhadapan dengan laut. Surabaya Utara itu kan laut. Hampir mirip dengan ini, tetapi jaringan sungainya lebih banyak di sini. Ya, itu. Jadi ini adalah beberapa data atau informasi sudah diolah ya. Berarti ini data mengenai awan diolah menjadi potensi hujan. Kemudian hujan turun diolah jadi genangan. Genangan kemudian dibawa ke peta yang lebih detail, ketahuan di wilayah mana ini terjadi banjir. Ini adalah kombinasi dari beberapa data yang digabung menjadi informasi geospasial. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Sebelum kita lanjutkan lagi. Ini katanya minggu keempat jadi hibrid. Ada informasi jadi nggak hibrid gitu. Minggu keempat ya. Hanya pada mata kuliah tertentu ya. Sudah dengar? Izin menjawab Pak. Ya. Kalau dari setahu saya sendiri untuk desas-desus mau masuknya di tanggal 20 September itu ada Pak. Cuman kalau secara resmi tersurat kami belum menerimanya. Oh, belum menerima secara resminya. Padahal di sini sudah ramai. Ya, kayak surat PDF dari rektorat. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab. Barangkali aku aja yang nggak dapat. Ada ya? Ada kok surat edarannya. Ada kok. Saya pernah baca kok surat edarannya itu. Tapi waktu itu ada syarat mahasiswanya juga, ada syarat dosennya juga. Pertama itu diperuntukkan yang tinggal di Surabaya. Dan angkatannya persis angkatan Anda ini, 2020. Karena yang dianggap belum pernah tinggal lama di kampus gitu kan. Anda kan begitu masuk, sebelum masuk kan sudah ada kasusnya ya, Februari. Masuknya itu bulan apa ini? Juli ya, Agustus. Pengumuman. Terus, nah itu diperuntukkan itu. Terus Surabaya sudah vaksin, minimal sekali. Kemudian dosennya itu dibatasi, dosen yang berumur 60 tahun ke bawah. Saya sudah tidak bisa, umur saya sudah 62. Ya. Di sini banyak yang dari Surabaya. Mana aja yang dari Surabaya? Apa enggak?
nggak dengar ya suara saya kayaknya. Ada nggak yang dari Surabaya? Masa nggak ada yang dari Surabaya satu kelas? Kalau saya domisili Surabaya, Pak, bukan. Oh. Tinggal di Surabaya atau memang orang tua di Surabaya? Lebih sifatnya kayak ngekos, Pak. Gitu. Oh, belum balik sampai sekarang. Ini masih di Surabaya. Oh, masih di Surabaya. Ya. Asalnya dari mana? Dari luar Jawa. Dari Bojonegoro, Pak. Bojonegoro deket ya. Naik sepeda motor bisa itu. Nah, ya yang diutamakan itu, atau kalau tidak ada, sekitar. Jadi sekitar itu termasuk mana ya? Gresik, Sidoarjo, terus mungkin iya Gresik, Sidoarjo. Atau mahasiswa yang di luar ketentuan itu tapi sudah ada di Surabaya, kos atau apa. Ya. Tapi baru hibrid ya, itu artinya sekali-kali tatap muka, sekali-kali online. Dan yang memang membutuhkan praktikum. Itu kan selama ini praktikum online ya. Praktikum yang harus dilakukan di laboratorium, nah itu yang harus diutamakan itu. Misalnya persisnya seperti apa di sipil, saya nggak tahu karena saya dosen geomatika ya. Ada anak saya yang ngajar di sipil, di lab hidro, saya ada yang ngajar di situ. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau permisi, Pak, mau bertanya soal absen, Pak. Oh iya, ya sorry, bentar, tak cariin ya kodenya ya. Sorry, telat ini. Yes.